Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari Dunia Trader. Nah, teman-teman, hari ini adalah hari Minggu, teman-teman, tanggal 15 Desember dan market libur kecuali kripto di BTC USD. Dan hari ini kita akan kasih sebuah materi. Banyak teman-teman yang bertanya, ya, Mas, EMA-nya itu pakai berapa aja gitu ya. Banyak yang tanya seperti itu. Oke, kita akan jelaskan teman-teman, hari ini khusus kita bahas EMA karena ini libur ya, sekalian kita akan bahas EMA ya. Yang pertama adalah fungsi EMA, teman-teman. Fungsi EMA ya, fungsi EMA atau para EMA adalah untuk melihat tren. Ya. Jadi teman-teman, fungsinya EMA Mas, kenapa saya pakai EMA? Fungsinya ini, teman-teman, ya. Fungsinya untuk melihat tren. Nah, gitu ya. Jadi fungsinya hanya untuk melihat tren. Ya. Bukan untuk apa-apa, untuk melihat tren. Bagaimana caranya EMA? Berapa aja yang dipakai, teman? Yang pertama, satu adalah EMA 200 ya. Biasanya saya berwarna merah. Yang kedua, teman-teman, EMA 100 ya. Biasanya saya berwarna kuning. Ya, kuning. Nah, itu ya teman-teman ya. Setelah itu yang ketiga, teman-teman, adalah EMA 50 ya. Biasanya saya berwarna hijau. Ya. Yang keempat adalah EMA 20, biasanya saya berwarna biru. Nah, ini teman-teman ya. EMA 200 berwarna merah, EMA 100 berwarna kuning, EMA 50 berwarna hijau, dan EMA 20 berwarna biru. Itu adalah EMA yang biasa saya pakai. Teman-teman bebas pakai apa aja ya. Biasanya saya, teman-teman, biar lebih mudah, biasanya saya gini ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Nah, maksudnya apa? Teman-teman, merah, kuning, hijau di langit yang biru ini adalah untuk mempermudah saya mengingat bahwasanya ya, kalau misalkan market sudah merah, kuning, hijau di langit yang biru, nanti kita kasih contoh, kalau sudah merah, setelah itu kuning, hijau di langit yang biru, dan ini beririsan, teman-teman, ini beririsan ya. Ini beririsan. Nah, berarti sama dengan sudah tren ya, sudah terbentuk tren. Nah, sudah terbentuk tren. Kalau sudah beririsan berarti sudah terbentuk tren. Jadi saya mengingatnya kalau sudah merah, kuning, hijau, dan biru itu udah beririsan, teman-teman, ini udah beririsan, maka sudah terbentuk tren. Kita ya. Syaratnya apa, Mas? Syaratnya trennya tren, misalkan tren buy ya. Jika ya sama dengan ya, jika tren buy itu harga di atas ya, harga di atas EMA berwarna merah, kuning, hijau, dan biru. Nah, jadi ini teman-teman ya. Trend buy, teman-teman, ini ya, trend buy syaratnya adalah jika ya EMA ya, jika harga di atas EMA berwarna merah, kuning, hijau, dan biru. Ya. Jadi seperti itu ya. Jika harga di atas EMA berwarna merah dan biru ya. Ini kebalikannya, jika trend sell, ya, jika trend sell
harga di bawah. Nah, ini harga di bawah ya. Harga di bawah EMA berwarna merah, kuning, hijau dan biru ya. Ini jika sell ya, jika sell. Nah, ini jika sell. Nah, jadi teman-teman, fungsinya para EMA ini teman-teman untuk konfirmasi tren aja ya. Biasanya yang pertama saya lihat adalah trennya. Jika trennya udah jelas, trennya sudah naik atau turun jelas, maka kita baru memikirkan supply and demand ya. Jika trennya aja belum jelas, teman-teman, saya biasanya nggak mencari SND ya. Karena ini syarat pertama, teman-teman ya. Syarat saya pertama adalah untuk melihat tren ya. Jadi ketika buy ya, jika harga di atas EMA berwarna merah, kuning, hijau dan biru, maka jika tidak jelas maka nanti kita akan cari trennya ya. Jika tren sell kebalikannya, jika harga di bawah EMA berwarna merah, kuning, hijau dan biru ya. Dan semua harus beririsan. Semuanya harus beririsan dengan proporsi yang sama ya. Harus beririsan dengan porsi ya, gitu aja ya. Biar mudah ya, porsi yang sama atau jarak yang relatif sama ya. Jadi proporsional, teman ya. Jadi proporsional ya, ini ya. Jadi proporsional. Nah, jadi ini proporsional ya. Bagaimana prakteknya akan kita contohkan, teman-teman, akan kita contohkan langsung ke pair ya, langsung ke pair. Nah, ini ya, langsung ke pair ya. Nah, ini adalah kita akan tampakkan. Nah, jika seperti ini, teman-teman, ya. Nah, tadi kan syaratnya jika harga di atas EMA 200 ya dan EMA yang lainnya, teman-teman, ini beririsan ya. Beririsan merah, kuning, hijau di langit yang biru. Nah, ini berarti trennya buy. Nah, setelah kita tahu, teman-teman, trennya ini buy, maka kita akan memikirkan di mana ada supply and demand di sini. Ya, kalau nggak ada supply and demand kita skip ya. Tapi kalau trennya nggak jelas ya kita skip. Karena ini trennya jelas, kita akan cari di mana supply and demand-nya gitu ya. Ternyata supply and demand-nya di sini misalkan. Nah, tapi kan ini nggak bahas rules ya. Kita hanya membahas EMA ya. Ini bukan rules kita karena nggak searah dengan tren. Nah, misalkan seperti itu ya. Tapi yang searah dengan tren mana misalkan? Oh, nggak ada ya, kita skip ya. Coba kita akan contoh yang lain ya. Ini kan buy sudah ketemu. Nah, ini teman-teman ya. Ini kan merah, kuning, hijau di langit yang biru, teman-teman. Ini kan nggak relatif sama ya, nggak berurutan, nggak beririsan dan berantakan ya. Maka biasanya saya skip, teman-teman, karena dari trennya aja nggak jelas. Kita nggak tahu kita akan jadi seller, kita akan jadi buyer, kita kan nggak tahu ya. Makanya saya skip biasanya ya. Nah, ini salah satu contoh yang trennya nggak jelas ya, trennya nggak jelas. Kita akan contohkan lagi. Nah, ini teman-teman, ini kan trennya jelas ya. Ini kemarin trennya jelas ya. Kita kemarin entry di sini ya, trennya adalah naik. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya saat itu adalah di atas EMA 200, teman-teman. Dan di sini juga ada rally teman-teman. Makanya kita entry ya. Kita akan cari yang lain. Nah, ini salah satu contoh yang saat itu jelas ya. Kemarin trennya adalah merah, kuning, hijau di langit yang biru ya kan. Setelah itu di sini ada area supply and demand. Nah, makanya dia masuk, teman-teman, dia masuk harga di sini ya. Pasti kan trennya adalah naik. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 ya. Maka fokus kita adalah buy. Maka kita entry di sini buy dan ini udah TP 1/3 ya. Kita akan cari yang sell. Coba kita cari yang sell, tren sell. Ini buy semua, teman-teman. Ini kan buy ya. Ini trennya buy, ini nggak jelas, EMA-nya belum beririsan. Nah, ini kan trennya juga naik, teman-teman. Ini merah, kuning, hijau di langit yang biru, ya kan? Ini adalah trennya naik, cuman kita nggak ada area supply and demand, ya. Kita akan cari yang sell. Ini berantakan, teman-teman. Kalau ini berantakan, ya, maka biasanya saya skip, ya. Ini udah TP1. Ini kemarin sebelumnya, teman-teman, kenapa kita entry buy? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200 sudah TP 1/2, tinggal 1/3 dan ini belum kena ya, masuk lagi ke dalam area ya. Masuk lagi ke dalam area dan TP1 lagi mau ke 1/3 kita nggak akan tahu. Ini nggak jelas. Ini masih belum jelas, masih belum beririsan. Nah, ini biasanya saya skip, teman-teman ya. Karena apa? EMA-nya masih belum beririsan banget ya. Antara 200 sama 100 ini masih mepet ya. Harusnya proporsional ya kalau memang trennya bagus. Kita akan cari yang, nah ini yang sell. Nah, tapi kan ini yang sell cuman belum terlalu beririsan, teman-teman.
Nah, tapi sebagai contoh, teman-teman, ini kalau udah beririsan, maka ini bisa dikatakan trend sell gitu ya. Karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200, cuman masih belum terlihat proporsional ya. Ini yang buy, kita cari yang sell yang bagus, teman-teman. Ini sideways. Nah, ini yang bagus ya. Nah, yang syaratnya sell tadi, teman-teman, harga di bawah EMA 200 warna merah dan EMA yang lainnya di bawah EMA 200 dan jaraknya proporsional, teman-teman ya, beririsan. Nah, ini bisa dikatakan trend sell. Baru kita cari. Nah, ini kan trennya udah sell. Trennya udah sell, maka kita akan mencari area. Berarti kita akan menjadi seller ya kan? Karena trennya adalah sell. Kita hanya berpikir sell, nggak berpikir buy. Maka kita akan cari supply and demand. Di mana ada supply and demand? Nah, di sini ada rally base drop. Nah, ini ada rally base drop. Maka area sell di sini karena ada EMA 200 ya. Apakah ada lagi yang sell? Ini yang buy, teman-teman. Ya, ini yang buy. Nah, jadi seperti itu, teman-teman ya. Oke, teman-teman, semoga teman-teman paham ya. Jika teman-teman belum paham, teman-teman bisa gabung ke grup kita yang ada di kolom deskripsi. Grup publik kita ada 2, yang dunia scalper sama dunia trader supply and demand ya. Jika teman-teman kepengen gabung ke grup deskripsi juga free, teman-teman. Teman-teman bisa japri admin yang ada di grup tersebut ya, yang kolom deskripsi. Oke, teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman belum jelas ya mohon maaf, karena ini saya juga lagi belajar public speaking gitu ya. Belajar bagaimana cara menyampaikan dengan bagus ya. Masih belibetan ya, mohon maaf ya. Ya, saya bisa menjelaskan seperti itu ya. Terima kasih teman-teman. Jika video ini masih belum jelas, suatu saat insya Allah akan kita jelaskan kembali dengan materi yang sama mungkin, tapi dengan waktu yang berbeda. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.